Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Edin Lestari dengan NIM J1A1 1916060, konsentrasi kesehatan lingkungan, jurusan ilmu kesehatan masyarakat. Baik, di sini saya akan mempresentasikan satu jurnal yang berjudul Pencemaran Lingkungan pada Lahan Pertanian dan Teknologi Penanggulangannya. Penyebab pencemaran pada lahan pertanian dapat digolongkan ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, kegiatan non-pertanian meliputi kegiatan industri dan kegiatan pertambangan. Dan yang kedua yaitu kegiatan pertanian, yaitu penggunaan bahan-bahan agrokimia. Dan yang ketiga yaitu kegiatan manusia sehari-hari, yaitu meliputi sampah rumah tangga, limbah rumah sakit, dan aktivitas lainnya. Jadi, pencemaran lingkungan pertanian terjadi akibat adanya kegiatan pertanian dan non-pertanian yang tidak memperhatikan keseimbangan ekologis. Tanah merupakan sebagai tempat buangan akhir bagi limbah, merupakan alternatif yang mudah dilakukan. Banyaknya pabrik atau industri dan pertambangan yang dibangun di sekitar lahan pertanian menyebabkan tercemarnya lahan sawah. Dalam praktek pertanian, penggunaan bahan agrokimia, pupuk, dan pestisida, khususnya pada tanaman sayuran, sangat intensif dan diberikan dalam dosis tinggi. Hal ini akan berakibat tingginya kandungan residu pestisida pada tanah maupun komoditas sayuran. Pupuk merupakan salah satu sumber hara tanaman yang sengaja ditambahkan untuk meningkatkan produksi tanaman. Penggunaan pupuk P selain mengandung P2O5 sebagai unsur utama, juga terdapat logam Cd yang membahayakan kesehatan manusia. Pupuk nitrogen merupakan komponen hara utama pada tanaman. Penggunaan pupuk ini paling besar dibanding pupuk lainnya. Jenis pupuk N yang paling banyak digunakan adalah urea. Dampak dari pemberian pupuk urea yang berlebihan dapat mencemari lingkungan sekitarnya. Berikut dampak nitrogen terhadap lingkungannya. Nah, dampak senyawa nitrogen terhadap lingkungan dan kesehatan. Agensi penyebab kelebihan NO3- dan NO2- dalam air dan makanan berdampak pada kesehatan manusia, yakni dapat menyebabkan methaglobinemia pada bayi. Nitrosamine dari NO2-, amina-amina sekunder, mengakibatkan penyakit kanker. Peroksiaksil nitrat, alkil nitrat, aerosol NO3-, NO2-, uap HNO3 dari industri mengakibatkan penyakit pernafasan. Kelebihan NO3- dan NO2- dalam air dan makanan berdampak pada kesehatan hewan dan lingkungan. Senyawa inorganik dan organik dalam air permukaan mengakibatkan eutrofikasi. Aerosol HNO3 melalui air hujan mengakibatkan kerusakan material dan ekosistem. Aras NO3- yang tinggi dalam tanah mengakibatkan keracunan tanaman. N tersedia berlebihan mengakibatkan pertumbuhan tanaman berlebihan. Nitrous oksida dari hasil nitrifikasi dan nitrifikasi mengakibatkan pengerusan ozon pada lapis stratosfer. Dan adapun teknologi penanggulangannya, yakni yang pertama yaitu komermediasi. Komermediasi dilakukan dengan memodifikasi tingkat kemasaman tanah melalui pengapuran. Dan yang kedua yaitu fitoremediasi. Fitoremediasi dengan memanfaatkan fungsi tumbuhan yang dapat menyerap pencemar. Dan yang ketiga yaitu biromediasi. Biromediasi yang dapat meminimalisir pencemaran dengan memanfaatkan mikroorganisme. Baik, itulah tadi presentasi jurnal dengan judul Pencemaran Lingkungan pada Lahan Pertanian dan Teknologi Penanggulangannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.